Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Muslimah Daily yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Zahwa Ardila, host Muslimah Daily, hari ini akan mengajak Anda membahas topik terkini Sumatera Utara. Terlebih, di bulan Oktober setiap tahunnya Indonesia memperingati Hari Pangan Nasional. Sayangnya, sejauh ini pangan terus menjadi persoalan hingga menjadi isu global, hingga mendorong Indonesia dengan kebijakan Presiden Joko Widodo mencanangkan food estate sebagai solusi ketahanan pangan nasional. Bahkan, Sumatera Utara menjadi salah satu lokasinya. Hal ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam pemerataan pangan dan mendukung pemenuhan stok pangan dunia dengan ekspor. Akankah proyek food estate yang dikebut sejak 2020 ini sudah menuai hasil pemenuhan ketahanan pangan nasional? Akan kita bahas topik kali ini bersama dengan narasumber kita, Profesor Dr. Insinyur Elisa Julianti MSI, selaku Guru Besar Teknologi Pangan Sumatera Utara. Jadi memang salah satu jalan keluar yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional itu adalah melalui program lumbung pangan atau food estate. Sebenarnya food estate itu ada di beberapa lokasi di Indonesia dan ini sebenarnya sudah sejak lama ya. Jadi sejak tahun 1970 pun program food estate itu sudah pernah digelontorkan oleh pemerintah. Tetapi dari berdasarkan sejarah sejak itu ada sudah beberapa lokasi dibuat food estate, tidak satu pun yang berhasil gitu. Nah, ini kemudian program food estate ini kembali digelontorkan oleh pemerintah di Sumatera Utara, yaitu di Kabupaten Humbang Hasundutan. Nah, di Humbang Hasundutan itu sendiri ditargetkan pemerintah itu luas lahannya itu adalah seluas 30.000 hektar dan yang baru dikelola itu hanya sekitar 1.200 hektar gitu ya, dan yang dikelola oleh petani itu sekitar 100 hektar. Nah, kita ketahui bahwa selama ini wilayah yang dijadikan food estate itu kan sebenarnya hutan. Jadi itu adalah kawasan hutan dan itu sebenarnya merupakan tanah adat ya, tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat gitu. Nah, di hutan itu sendiri sebenarnya masyarakat di sana itu sudah memanfaatkan gitu ya. Jadi hasil hutan itu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sebagai sebagai komoditi yang memang diperjualbelikan oleh masyarakat untuk kebutuhan hidup mereka. Atau di sana ada komoditi seperti kopi gitu ya. Kemudian ada juga, kalau kopi mungkin memang sengaja ditanam ya oleh petani, tetapi ada juga komoditi seperti kemenyan, kemudian ada andaliman yang sebenarnya tumbuh begitu saja, tetapi tetap diambil hasilnya oleh petani untuk dimanfaatkan ya, untuk dijual belikan. Dan kita tahu bahwa komoditi kopi, andaliman, kemenyan itu adalah komoditi yang harga jualnya lebih tinggi gitu ya, dibandingkan dengan komoditi yang sekarang mereka usahakan melalui program food estate gitu. Hasil yang diperoleh itu tidak maksimal dan tidak seperti yang diharapkan gitu. Kenapa? Karena memang secara secara struktur tanahnya gitu, tekstur tanah, struktur tanah, kemudian kesuburan tanah. Nah, lahan di Humbang Hasundutan itu kalau untuk pertanian itu termasuk lahan marginal, bahkan kalau menurut para ahli tanah itu disebut sebagai super marginal gitu. Artinya itu adalah lahan yang memang sangat tidak subur gitu ya kalau untuk ditanami dengan tanaman-tanaman pertanian. Nah, seperti itu gitu. Jadi kalaupun dia bisa ditanami itu butuh input atau modal yang sangat besar gitu. Jadi modalnya besar gitu, sementara tadi hasilnya tidak seberapa, ya artinya kan jadi kerugian yang diperoleh oleh petani gitu. Nah, itu yang terjadi gitu ya. Jadi memang di tahun pertama saja pun, walaupun tadi sudah dibantu oleh pemerintah melalui pendampingan, itu sudah gagal gitu ya. Nah, kemudian pemerintah melepas gitu. Jadi hanya di tahun pertama saja ada biaya yang diberikan pemerintah kepada petani gitu. Itu hanya di tahun pertama. Nah, di tahun kedua itu akhirnya pemerintah melepas itu dan menyerahkannya kepada swasta ya, pihak swasta atau BUMN melalui CSR-nya atau
corporate responsibility, social responsibility gitu ya. Jadi dana yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan swasta atau BUMN untuk diberikan ke masyarakat gitu ya. Nah, itu dalam bentuk bantuan juga ya oleh perusahaan-perusahaan. Nah, itu yang tahun kedua. Nah, tahun ketiga CSR-nya hilang gitu ya. Nah, ini kemudian kalau tadi tahun pertama itu dikelola oleh Kementerian Pertanian, di tahun ketiga muncul bukan lagi dikoordinasi oleh Kementerian Pertanian tetapi oleh Kemenko Marifest. Nah, ini akan jadi ada kementerian koordinator yang terkait dengan maritim dan investasi ya. Nah, ini kan artinya ada investasi di sana. Jadi bukan lagi murni bantuan gitu, tetapi harus ada investasi gitu. Nah, ini dan kemudian Kemenko Marifest itu bekerja sama dengan pihak swasta ya untuk mengelola ini begitu. Nah, itulah yang terjadi ya di itu tadi gitu. Nah, ketika itu sudah dilakukan juga ya, jadi tadi dari mulai tahun pertama gitu ya, petani sudah menanam dan kemudian hasilnya yang tidak seberapa. Nah, hasil yang tidak seberapa itu juga ketika menjual mereka kewalahan gitu, kewalahan melakukan penjualan produk hasil panennya gitu, dan itu tidak didampingi kan gitu ya. Nah, kemudian waktu itu pemerintah itu membuat yang namanya bekerja sama lah ya dengan pihak swasta itu sebagai obstacle katanya, sebagai pihak yang menerima gitu ya, atau yang akan membantu penjualan produk petani ini. Jadi petani akan menjual kepada mereka gitu ya. Nah, itu kan artinya waktu itu pemerintah menganggap bahwa itu sebagai jaminan gitu ya, jaminan bahwa produk hasil pertanian ini nanti akan bisa dipasarkan dengan mudah gitu ya. Nah, tapi ternyata kenyataannya juga tidak seperti itu. Kenapa? Karena produk yang dihasilkan oleh petani ini ternyata tidak memenuhi standar mutunya si industri tadi gitu. Saya sendiri pernah berkunjung ke sana begitu ya, dan memang petani itu mengeluh gitu ya, mengeluh bahwa mereka tidak seperti yang diharapkan gitu ya, apa yang mereka dapatkan itu tidak seperti yang mereka harapkan. Akhirnya ya mereka meninggalkan begitu saja lahan itu kan gitu ya. Ada pendampingan di awal saja, di tahun pertama tadi itu saja. Sebenarnya ini karena kurangnya dukungan dari pemerintah ya, kurangnya dukungan dari negara gitu. Jadi beras misalnya gitu ya, sebenarnya banyak petani kita yang menanam beras kan gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya, kalau dilihat dari produksi gitu ya, sebenarnya di beberapa wilayah gitu produksi beras itu surplus kan gitu ya. Mungkin di beberapa wilayah benar itu mereka kekurangan beras gitu ya, karena memang di wilayah itu mungkin wilayah yang tidak bisa ditanami padi gitu. Tetapi di beberapa wilayah kan sebenarnya surplus. Saya sering berdiskusi dengan petani, mereka kadang-kadang pas waktu jual beras itu sangat murah bahkan gitu ya. Jadi kalau bisa kadang-kadang mereka tuh menjual hanya, ada yang bahkan menjual walaupun masih gabah basah gitu ya, gabah basah itu sekitar 3.000 sampai 4.000 per kilonya. Padahal ibu-ibu membeli beras itu di atas 10.000 per kilonya. Nah, seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu nggak kekurangan beras gitu sebenarnya ya. Produksi itu sebenarnya di beberapa tempat bisa surplus, di yang tempat yang lain tidak. Nah, harusnya kan peran pemerintah itu adalah masalah distribusi di situ ya kan. Itu yang pertama ya. Jadi bagaimana mendistribusikan pangan itu agar bisa diakses oleh semua masyarakat. Nah, kan itu ketahanan pangan kan sebenarnya di situ. Jadi dari sisi jumlahnya itu bisa mencukupi gitu ya. Kemudian dari sisi aksesnya kan itu ketahanan pangan. Kemudian dari sisi distribusi karena seperti itu adalah parameter-parameter di dalam ketahanan pangan itu. Artinya memang ya yang pertama itu distribusi, produksi ya, dari sisi produksi. Ya memang salah satu upaya yang dilakukan itu adalah dalam bentuk ekstensifikasi ya. Ekstensifikasi itu artinya perluasan wilayah pertaniannya gitu. Bagaimana memperluas lahan-lahan yang bisa ditanami dengan tanaman-tanaman pangan. Nah, itu sebenarnya bukan sesuatu yang sulit juga
bagi pemerintah. Bagaimana memanfaatkan lahan-lahan tidur yang selama ini tidak termanfaatkan, yang sebenarnya merupakan lahan subur ya. Nah, itu dimiliki oleh segelintir orang tetapi tidak dimanfaatkan, itu begitu banyak kan lahan-lahan seperti itu. Kan tinggal pemerintah saja mengatur itu bagaimana agar lahan-lahan tidur itu bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman-tanaman pangan, kan gitu, diusahakan untuk tanaman pangan. Itu yang pertama. Nah, dan yang kedua itu kan melalui intensifikasi, namanya intensifikasi itu penyediaan benih unggul, bibit unggul. Nah, ini kan bisa bekerja sama dengan para ahli gitu kan. Para ahli kita nggak kurang, saya rasa perguruan tinggi pertanian di Indonesia itu sangat banyak, ahli-ahli pertanian itu sangat banyak gitu kan. Itu bukan hal yang sulit ya untuk menemukan tanam bibit unggul gitu ya, bibit-bibit unggul untuk tanaman pangan ini yang memang sesuai untuk sesuai untuk ditanami di tempat-tempat atau di wilayah-wilayah tertentu. Misalnya, Sumatera Utara cocoknya benih ini, nanti di Jawa cocoknya yang ini, sesuai dengan kondisi tanahnya dan iklimnya. Nah, kan seperti itu. Jadi menyediakan benih unggul gitu ya, kemudian juga menyediakan teknologi gitu ya, teknologi untuk menanam itu sendiri ya, termasuk juga sekarang ini teknologi-teknologi itu kan sudah cukup cukup canggih sebenarnya ya. Bagaimana memprediksi iklim, bagaimana memprediksi ini kondisi tanahnya seperti apa, ini kurang pupuk apa, ini harus bagaimana menanamnya. Nah, teknologi-teknologi seperti itu sudah cukup berkembang dan tinggal kita manfaatkan gitu. Nah, ini kan hanya tinggal bagaimana pemerintah bisa atau negara bisa itu tadi ya, membantu untuk bisa memanfaatkan teknologi itu dan bisa diterapkan oleh petani begitu. Nah, kemudian juga ini ya termasuk juga tadi itu menyediakan sarana-sarana produksi tadi ya, pupuk, kemudian juga pestisida kalau memang dibutuhkan untuk pestisidanya gitu. Nah, itu kan sebenarnya adalah tugas-tugas pemerintah atau tugas negara yang bisa membantu petani di dalam meningkatkan produksi hasil pertanian kita sehingga mampu tadi itu yang mewujudkan yang namanya ketahanan pangan. Negara itu bertindak sebagai pelayan ya, jadi bukan tadi menyerahkan kepada investor gitu ya, bukan menyerahkan kepada pihak swasta yang ini yang sekarang dilakukan oleh pemerintah. Nah, di dalam Islam tidak seperti itu gitu. Jadi memang di dalam Islam itu ya harusnya negara lah yang berperan tadi itu, bagaimana dia tadi bisa membantu atau melayani petani tadi ya untuk bisa menghasilkan hasil atau produksi pertaniannya itu semaksimal mungkin ya, tadi dari mulai penyediaan benih, kemudian penyediaan pupuk gitu ya, semua sarana-sarana produksi, kemudian teknologi, termasuk juga bagaimana mendekatkan ya antara para ahli dengan petani sehingga apa yang dihasilkan oleh ahli-ahli pertanian itu bisa dimanfaatkan oleh petani gitu ya. Termasuk juga ini ya membeli mungkin ya, membeli produk hasil pertanian itu agar bisa terdistribusi merata gitu kan ke seluruh masyarakatnya. Ya. Kalau kita lihat tadi kan kita sudah gagal ya, artinya sistem yang ada saat ini sudah gagal ternyata mewujudkan ketahanan pangan yang kita harapkan seperti itu. Artinya bahwa sistem yang diterapkan itu sudah tidak sesuai sebenarnya dan itu harusnya kita ganti. Dan tadi saya sampaikan bahwa di dalam sistem Islam itu sudah sangat ideal untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan. Apa-apa yang disampaikan di dalam Islam, karena memang Islam itu adalah kebenaran gitu ya, karena itu memang datangnya dari Allah, suatu kebenaran yang mutlak, ya seharusnya sudah kita ganti saja gitu ya, kita ganti paradigma yang ada saat ini gitu untuk bisa kembali kepada Islam yang memang adalah sesuatu yang benar gitu. Dan saya yakin bahwa ketika Islam itu diterapkan, maka bukan saja ketahanan pangan yang kita dapatkan, bahkan mungkin ketahanan yang lain itu akan kita dapatkan, mungkin seperti itu. Ketahanan pangan tak akan jadi sekedar harapan semu tak berdasar ketika proyek ini memang dijalankan menggunakan konsep pelayanan terhadap umat, diwujudkan ketika pemimpin kita menjadikan paradigma Islam sebagai pandangan hidup dan pemecah persoalan kehidupan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.